Diokehkan aja ya yang ini, yang barusan saya ini sambil kita record. Oke, kita sharing-sharing sambil berjalan, sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya jelas ya, teman-teman ya. Jelas. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun hanya lewat media atau dari online gitu kan, tapi tidak mengurangi untuk momen kita silaturahmi, sharing-sharing juga terkait masalah product knowledge maupun tentang digital marketing gitu kan. Jadi malam ini saya khususkan buat sharing-sharing khusus dulu aja gitu kan, buat masalah product knowledge, tentang customer, terus untuk masalah digital marketing, walaupun nanti bakalan saya agendakan untuk yang selanjutnya itu lebih spesifik. Misalkan nanti saya buat training online khusus FB Ads, nanti saya fokuskan buat FB Ads. Nah kalau untuk malam ini kita sharing-sharing aja dulu gitu kan, untuk masalah teman-teman yang baru bergabung. Saya juga kemarin ngecek di grup 4 sama grup 5, ada teman-teman yang baru bergabung. Malam ini ada nggak rekan-rekan ini yang baru bergabung banget di Buana Institute yang belum pernah sharing sharing session secara online ataupun misalkan hadir secara offline, siapa aja nih? Ada nggak yang baru bergabung banget nih? Atau ini yang udah lama semua nih? Ini dari grup berapa aja nih? Oke, teman-teman, suara saya jelas nggak? Jelas Kang, jelas. Oke, saya grup 2. Kalau dari grup 2 itu udah terbilang lama ya. Grup 2 itu maksudnya udah yang pertama, grup 2, 1, 2 itu yang lama. Nah, untuk yang baru-baru ini grup 3, 4 sama 5. Nah, ini untuk teman-teman yang baru itu biasanya ada di grup 4 sama 5. Yang paling baru. Boleh di sini kalau emang ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan untuk masalah sistem kerja marketing freelance ataupun misalkan tentang product knowledge, boleh dibahas di sini, boleh ditanyakan langsung. Kita sharing-sharing aja di sini. Oke. Kang Arif siap, Kang Arif. Terima kasih udah hadir Kang Arif. Siap. Ya, coba yang lain teman-teman, siapa nih yang baru bergabung banget di grup 4 atau 5? Ada nggak yang malam ini hadir di sini? Saya baru gabung nih. Kang Suryadi, oke, Iya, baru bergabung. Sebelumnya Kang Suryadi udah pernah jualan properti atau emang udah lama? Enggak, baru cuma lihat orang aja pada jualan properti. Oh, lihat-lihat orang, oke. Lihat-lihat orang ya. Iya. Ya, jadi untuk masalah sistem kerjanya udah paham kan, Kang? Udah aman ya? Ya, dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Sebetulnya sih intinya kalau misalkan buat Kang Suryadi, pertama kita ucapkan selamat bergabung di Buana Institute gitu kan. Untuk masalah sistem kerja simple di kita itu. Jadi Kang Suryadi ini tugasnya hanya mencari customer. Nanti jika ada customer yang nanya, Kang Suryadi nggak usah bingung, walaupun misalkan belum pernah ke sini, belum pernah ke Buana, mohon maaf, ke Bumi Sakinah. Walaupun belum pernah ke Bumi Sakinah 2, nanti Kang Suryadi cukup berkabar sama koordinatornya, misalkan Kang Harun atau ada Teh Aina, ada Teh Nida gitu kan. Kang, ini ada konsumen yang tanya-tanya. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau emang udah ada yang tanya-tanya, langsung aja kabarin koordinatornya bahwa ada konsumen yang nanya. Jadi biasanya kan suka ada yang nanya-nanya nih konsumen. Misalkan dari Kang Suryadi nanya ke saya, misalkan, Kang Hendar, ini ukuran rumahnya berapa ya? Dari Kang Suryadi baru dikasih tahu konsumen gitu kan. Terus nanya lagi ke saya, baru kasih tahu lagi konsumen. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi konsumen, misalkan karena terlalu lama, terus kita tektokan lama gitu. Lebih baik kalau ada konsumen yang minat atau yang baru nanya-tanya, nanti langsung kabarin koordinatornya, biar diprospek sama koordinatornya. Maksudnya nanti dijelaskannya, karena kan koordinator yang standby terus di Bumi Sakinah 2 ya. Jadi mereka udah tahu nih kelebihan kekurangan di Bumi Sakinah 2, akses jalan juga udah pada tahu, jadi gak usah bingung nih buat Kang Suryadi yang baru bergabung dan ada konsumen yang tanya-tanya,
langsung kabarin aja koordinatornya, nanti dibantu. Kalau misalkan nanti closing, misalkan langsung, nggak usah khawatir mau nemenin survei ataupun nggak nemenin survei, untuk komisinya tetap sama, tetap 5 juta komisinya. Jadi nggak usah bingung ya, kalau nggak hafal atau nggak terlalu tahu produk knowledge Bumi Sakinah 2, langsung berkabar sama saya atau sama koordinator. Nanti kita bantu untuk mengclosingkan konsumennya, kita kawal konsumennya. Oke, siap. Jadi untuk Jelas. sistemnya gampang ya, Kang Suryadi? Iya, gampang. Iya, jadi Kang Suryadi cukup isi akad gitu kan, atau MOU itu sebagai bentuk kerjasama sama Buana Realty atau Buana Institute. Nah, nanti untuk masalah fee, closing fee-nya 1 juta, dan setelah akad itu 4 juta, jadi total 5 juta. Oke, selain Kang Suryadi, siapa lagi nih yang baru? Ada lagi nggak yang masih bingung atau yang terkendala buat nge-handle customer gitu, cara follow up customer? Kemarin banyak juga yang nanya. Langsung sharing-sharing aja kita di sini. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Siapa? Kang Arif atau Kang Adrian atau Kang Joko siapa? Yang masih bingung dengan Bumi Sakinah 2 masalah misalkan di promo atau misalnya di diskon, terus ini nih untuk masalah harga gitu kan sama promo, kita untuk sekarang itu harga masih 320 jutaan ya. Kalau misalkan nanti teman-teman bingung, tanyakan aja sekarang. Saya khusus malam ini untuk sharing-sharing session untuk masalah product knowledge, masalah promo, untuk masalah digital marketing mungkin bahasannya sepintas-sepintas ya. Nanti saya buatkan khusus. Kang Hendar. Ya, siap Kang Arif. Gimana Kang Arif? Punten, landing page kapan dirilis nih? Oh iya, udah ada landing page, itu udah ada. Nanti saya bakal informasikan nih di grup. Untuk yang mau landing page, silahkan japri koordinatornya masing-masing. Itu udah selesai minggu kemarin, jadi nanti Kang Arif boleh dijapri langsung koordinatornya. Nanti langsung dikasih kok. Udah jadi, minggu kemarin udah jadi. Jadi teman-teman untuk landing page nanti biar lebih mempermudah gitu kan buat nanti ngiklan ya atau promosi. Jadi teman-teman itu menggunakan landing page seperti website gitu kan, dan nanti itu khusus nomornya juga langsung nomor telepon teman-teman. Nanti kita kasih, udah ada ya, udah ready landing page-nya. Oke. Kalau udah ada saya mau naik ads nih. Wih, mantap, ditunggu Kang Arif. Oke. Biar full. Amin, lancar, semoga panen closing ya. Amin. Oh, ini ada yang mau nanya, Kang Sukron. Mbak ini Renta hadir. Oke, siap, alhamdulillah udah hadir. Kang mau nanya, Bumi Sakinah 2 ini bebas banjir nggak sih gitu kan? Oke. Jadi untuk Bumi Sakinah 2, alhamdulillah sejauh ini ya, bahkan yang paling parah itu banjir yang tahun 2020 kita di sini nggak kena banjir. Alhamdulillah bebas banjir. Kalau misalkan nanti teman-teman marketing plan ini main ke Bumi Sakinah 2, boleh ditanyakan langsung ke masyarakat sekitar di sini. Alhamdulillah sejauh ini dan sampai sekarang di Bumi Sakinah 2 belum pernah banjir. Boleh nanti ditanya ya buat real bukti biar bohong nih Kang Hendar, dari Kang Hendar nih gitu kan. Enggak, nanti boleh tanyakan masyarakat langsung. Di sini alhamdulillah nggak banjir. Oke, ada lagi nggak selain dari Kang Sufron atau yang lain? Boleh di on mic, boleh juga di chat. Yang baru bergabung boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung. Ada Kang Tommy yang baru bergabung. Ada Mbak Nani. Terus ada Mbak Tri. Gimana Mbak Tri Haryani? Ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum. Oh, belum. Oke, siap. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Nani atau siapa, Kang Hartono. Malam ini saya fokuskan untuk sharing-sharing ya. Maaf, boleh diulang sistem kerjanya, Kang? Oh, siap. Oke, untuk sistem kerja nih ya, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang udah lama, takut misalkan belum paham gitu kan alur sistem kerja di sini.
sebetulnya teman-teman untuk pertama teman-teman itu isi akad atau MOU. Setelah isi akad atau MOU, teman-teman udah bisa jualan proyek Bumi Sakinah 2. Jadi nanti untuk konten, untuk video promosi, atau misalkan untuk copywriting, itu kita udah siapkan semua di Udah gue Telegram. kirim. Ya nomor lo kan gue yang isi. Oh, saya mute dulu ya, bentar ada ini. Oke, saya unmute dulu teman-teman. Saya jelaskan dulu ya untuk gambaran masalah sistem kerja. Jadi untuk langkah pertama, teman-teman itu silahkan isi akad atau MOU. Saya juga udah jelaskan ya itu di YouTube waktu itu. Jadi teman-teman setelah ngisi akad atau MOU, udah bisa memasarkan produk kita itu Bumi Sakinah 2. Dan teman-teman juga diwajibkan untuk gabung di grup Telegram. Karena di grup Telegram itu untuk konten, untuk foto, video, kita selalu update di grup Telegram. Kenapa? Karena kalau nggak diupdate di grup Telegram, itu biasanya banyak yang ketimbun kalau misalkan di grup WhatsApp. Jadi kita buat update-annya itu di grup Telegram. Terus untuk sistem kerja ininya seperti apa? Jadi selain nanti teman-teman udah akad itu, Kang misalkan komisinya seperti apa gitu kan? Biasanya nanya gitu. Kalau untuk komisi kita 5 juta. Untuk closing fee-nya 1 juta. Dan setelah akad itu 4 juta. Jadi total 5 juta. Nah untuk konsumen, mau dikawal ataupun nggak dikawal ketika survei, untuk komisi nggak bakalan berkurang. Misalkan siapa namanya itu barusan yang nanya di sini Mbak Yuni gitu kan. Nah Mbak Yuni ini misalkan lagi di luar kota, tiba-tiba konsumennya itu mau survei, cukup berkabar aja sama sama koordinator marketing atau sama saya, Kang ini konsumen saya mau survei, cuman saya nggak bisa ngawal. Nggak apa-apa, cukup berkabar seperti itu, isi Google isi formulir. Nanti konsumennya bakalan di follow up sama si koordinator atau sama saya, nanti bakal kita bantu handle di sini. Karena untuk tugas teman-teman marketing freelance ini simple sebetulnya. Jadi nggak usah bingung buat ngejelasin ke customer, jika udah ada yang nanya ataupun ada yang minat, cukup berkabar sama saya atau sama koordinatornya masing-masing, itu nanti kita yang bantu prospek. Bantu prospek, bantu handle sampai closing. Intinya kayak gitu untuk sistem kerja marketing freelance di Bumi Sakinah 2. Simple, jadi teman-teman mau datang ke lokasi boleh nanti ketika ngawal konsumen, kalaupun enggak juga enggak jadi masalah. Untuk komisi pun enggak dikurangin. Oke, itu buat Mbak Yuni ya. Kalau misalkan kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Ini ada Kang Tommy nanya nih. Tanya Kang Endar, bagaimana ciri-ciri cabu yang potensial? Segmen pasar kebanyakan kepada siapa? Apa sebabnya tidak di-approve by checking? Oke, jadi ini dari yang kemarin aja ya, nggak usah jauh-jauh dari marketing plan juga banyak konsumen yang survei, banyak juga by checking yang bermasalah. Jadi kalau misalkan untuk yang potensial gitu kan, pertama ya konsumen itu kita balik lagi. Untuk yang potensial ciri-cirinya gitu kan, pertama gajinya harus standar. Sebetulnya gini ya, kalau yang single ya minimal dia gaji 6 juta, itu udah masuk, atau 5,5 juta juga udah bisa masuk, apalagi perusahaannya bagus, misalkan AHM atau Pertamina gitu kan, atau PNS, yang penting gajinya 6 juta itu udah masuk. Tapi kalau suami istri, gajinya nggak usah 6 juta, 3 juta aja udah bisa join income, itu udah bisa pengajuan. Terus kalau misalkan untuk yang potensial seperti apa? Sebetulnya kalau misalkan emang potensial tadi, pertama gaji, yang kedua kalau misalkan ini kan ngelihat respon dari si konsumen, karena sebetulnya banyak ya konsumen itu kan, ada yang bawel, ada yang dingin, ada yang judes, itu bermacam-macam gitu kan. Tapi ngelihat kalau yang serius kan biasanya kita ngejelasin nih, atau kita nge-share, atau kita nge-blast ya, nge-blast aja itu misalkan ada respon, walaupun dingin suka nanya, kelihatan serius itu udah kelihatan. Kita juga udah bisa udah bisa menebak nih bahwa ini konsumen itu serius. Serius dalam arti dia nanya-nanya gitu kan. Walaupun misalkan pertama nanya doang, terus cuma di-rate, tiba-tiba kita follow up lagi 3 hari gitu kan. Karena kalau saya sih biasanya untuk follow up itu rentannya 2 hari atau 3 hari sekali, atau maksimal 1 minggu sekali kita follow up ke customer. Karena banyak juga kan customer ini yang chatnya tenggelam, apalagi kalau orangnya sibuk, banyak grup, pasti chat kita itu bakalan tenggelam. Makanya diadakan yang namanya sistem follow up. Kemarin juga ada yang nanya gitu kan, follow up berapa yang yang bagus gitu kan. Saya sih biasanya, kalau dari saya pribadi pengalaman, biasanya jangka waktu 3 hari atau seminggu sekali, di antara itu aja. Karena ada konsumen yang nggak suka kita follow up sering ya, misalkan
2 hari sekali atau sehari sekali, ayo aja develop, yang ada juga kita kadang diblokir. Jadi kita juga harus tahu ritme. Teman-teman juga harus tahu ritme gitu kan. Kalau untuk masalah yang potensial pasti kelihatan Kang tanya-tanyanya sama kita, terus kedua ya bagaimana caranya kita mengarahkan mereka mau survei. Karena kalau misalkan untuk sekedar tanya-tanya aja itu banyak banget gitu kan. Makanya saya selalu ngasih tahu ke teman-teman marketing freelance, ngasih informasi perumahan atau misalkan Bumi Sakinah 2, jangan terlalu detail ke konsumen. Bagaimana caranya supaya si konsumen ini rada penasaran. Contohnya gitu kan, bilang nih ke konsumen sekarang bahwa di bulan ini di Bumi Sakinah 2 itu free biaya-biaya sampai naik SHM. Itu udah free. Ditambah lagi gitu dapat bonus tambahan AC atau TV. Nah, ini kan sebetulnya bisa dijadikan gimmick buat teman-teman marketing freelance kepada customer bahwa di Bumi Sakinah lagi promo besar-besaran. Itu emang bener gede ya, maksudnya promonya sampai naik SHM, kedua juga udah dapat promo tambahan atau diskon tambahan selain dari DP tambah bonus gitu kan. Nah, ini juga bisa dijadikan gimmick supaya konsumen ini mau datang ke Bumi Sakinah 2. Nah, terus untuk segmen pasarnya sejauh ini yang di Bumi Sakinah 2 itu kebanyakan dari Marunda Center, banyak juga dari Tangerang, terus banyak juga dari Jakarta Barat atau Utara yang pindah kerja ke Kota Bekasi atau ke Marunda Center. Yang daerah Cakung atau Jakarta Utara itu banyak yang ngambil di sini. Yang kemarin juga sebetulnya kalau segmen pasar di sini banyak yang kerja di Marunda Center, banyak juga pengusaha atau orang Chinese juga banyak di sini yang ngambil. Dari kemarin juga baru aja yang kemarin itu dia dari Jakarta Pusat, tinggalnya dia mau pindah dan kebetulan usahanya itu orang Chinese dia itu di Mangga 2, tapi dia ngambilnya di sini. Karena emang menurut dia harga rumah di sini masih terbilang cukup relatif minim gitu kan, masih di pasarnya mereka lah gitu kan. Makanya kemarin kalau untuk pasar yang buat ngiklan gitu, kita menyarankan dari saya pribadi Bekasi, Jakarta mau itu Jakarta Barat, Utara, Pusat. Kalau emang mau difokuskan Utara lebih bagus. Sama satu lagi Tangerang juga masih ada, banyak yang pindah ke sini kok, ke daerah Jakarta. Karena ini kemarin itu udah diresmikan, udah disahkan tol Cibitung Cilincing. Jadi dari sini ke akses tol itu kurang lebih ada 15 menit ke pintu tol Tarumajaya. Udah deket. Jadi kalau misalkan ini kan yang dilihat itu aksesnya, terutama ke akses tol. Nah, itu ya kalau misalkan untuk gambaran yang itu potensi gitu kan, yang potensial, terus untuk pangsa pasar. Nah, terus kedua untuk masalah approve by checking. Sebetulnya gini ya, kenapa misalkan nggak bisa di-approve by checking? Cuma satu kendalanya, sejauh ini ya, pas kemarin kita fokus di marketing freelance sama yang pribadi, teman-teman koordinator punya data pribadi, itu terkendala cuma satu di by checking. By checking itu yang kendalanya apa? Kredit macet sama ada pinjol, pinjaman online. Nah, kita juga udah mau wanti-wanti ke konsumen ya, kalau mau proses KPR di sini cuma 2. Gaji standar masuk gitu kan, mau itu joint income ataupun mau single. Kedua, nggak ada kredit macet, mau itu bayar mau pinjol dan sebagainya. Ketiga kemarin itu ada konsumen yang udah mau akad, ada beberapa kali nih. Karena di kita itu akadnya cepat. Kalau datanya udah lengkap, akad itu dalam jangka 2 minggu. Standarnya ya, paling standar maksimal 1 bulan itu udah akad. Jadi selesai akad bisa menempati rumah, karena konsep rumah kita ini rumah siap huni. Jadi untuk yang memasarkan di Bumi Sakinah 2, contohnya nih ya, udah finishing 70%, rumah dibangun nih 70%, itu udah kita pasarkan. Jadi ketika si konsumen nanti akad, setelah akad itu dia udah bisa menempati rumah. Jadi diutamakan rumah siap huni di Bumi Sakinah 2 ya. Konsepnya rumah siap huni. Itu untuk by checking bermasalahnya di situ Kang. Di di masalah berkas ini ya biasanya ada yang bisa kita bantu itu untuk yang nggak punya BPJS, terus misalkan NPWP itu kita bantu. Terus kalau misalkan untuk yang berantakan nanti juga nggak usah bingung nih. Misalkan siapa namanya ini Kang Tommy punya konsumen yang call 5 atau misalkan call 4, call 3 nggak jadi masalah. Arahkan datang ke sini. Insya Allah kita bisa bantu. Yang bermasalah pun kita bantu. Yang bermasalah call 2, call 3, call 5 kita bantu. Yang penting konsumennya mau datang ke sini. Jadi nanti
Bagaimana misalkan marketingnya mau bantu kalau saya misalkan udah di blacklist dari bank? Nggak apa-apa, arahkan dulu, datang ke sini, nanti kita analisis kendalanya apa, masalahnya apa, seperti apa gitu kan. Jadi nanti kita bantu untuk masalah by checking. Dan insya Allah nanti juga bakalan di-approve ya. Yang penting konsumennya, misalkan teman-teman yang hadir malam ini banyak nih konsumennya yang bermasalah di by checking, nggak apa-apa, arahkan ke sini, nanti kita bantu. Itu untuk Kang Tommy ya. Terus Kang Sukron, Kang mau nanya, bila ada prospek yang baru resign dan tidak bekerja, lalu istrinya juga tidak bekerja, tapi anaknya dapat warisan dari ortunya, kira-kira apa bisa lolos by checking? Bila bisa, dokumen apa saja yang harus dilengkapi? Kalau misalkan ini rada berat ya, jadi posisinya Kang Sukron, kita tetap harus ada yang namanya slip gaji. Kalau emang nggak ada slip gaji, itu harus ada usaha. Kalau ada usaha, kita bisa bantu. Kalau misalkan walaupun anaknya dapat warisan gitu kan, kecuali mau belinya cash gitu kan. Kalau mau belinya cash nggak ada masalah. Persyaratan juga simple ya. Kalau mau beli cash cukup KTP, KK udah selesai gitu kan. Kalau misalkan untuk dapat warisan tapi nggak kerja, itu berat gitu kan. Ya karena minimal untuk pengambilan rumah di sini gitu kan, nggak jadi masalah kontrak, mau berapa tahun dan sebagainya, yang minimal itu 2 tahun udah pernah kontrak atau di kontrak gitu kan, udah minimal 2 tahun udah bisa pengajuan untuk yang kontrak, apalagi yang kartap ataupun PNS. Kalau misalkan untuk masalah ini yang warisan susah ya kalau beliaunya nggak kerja atau nggak punya usaha, kecuali punya usaha itu lebih enak. Yang penting ada surat siupnya ataupun SKU-nya gitu kan, udah aman itu. Kang Adrian, kamu nanya untuk komisi closingan cairnya kapan? Apakah sehari setelah akad kredit? Oke. Untuk ini ya paling penting biasanya kan marketing freelance semangat itu masalah komisi dong gitu kan. Jadi kalau untuk komisi, untuk closing fee 1 hari aja, misalkan booking nih hari ini konsumen Kang Adrian ini booking. Hari ini juga kita ajukan langsung cair gitu untuk closing fee. Nah, kalau untuk yang setelah akad biasanya jangkanya paling lama itu 1 minggu, paling cepat 2 hari atau 3 hari udah cair. Kalau yang setelah akad biasanya 1 mingguan lah. Kenapa? Karena yang dari akad ini kan nggak langsung misalkan, oh ini konsumen langsung bayar gini. Karena ada kan beberapa administrasi si developer sama bank kan. Jadi nggak bisa 1 hari setelah akad langsung cair, Kang. Kalau misalkan untuk komisi yang 4 juta, tapi nggak bakalan lama, biasanya 3 atau semingguan itu udah cair. Kang Alex, tadi ada pertanyaan konsumen bayar, jadi suaminya itu kerjanya pemborong bangunan. Nggak ada slip gaji, apa bisa berkas apa yang harus disiapkan? Oke, pemborong ya, mandor ini ya bangunan. Sebetulnya kalau emang kayak gini Kang Alex, nanti bisa untuk masalah berkas apa yang disiapkan, karena ini kan masalah pemborong ya, dia nggak punya slip gaji, berarti masalahnya di situ. Tapi kalau emang si pemborong bangunan ini kan apakah dia atas usahanya pribadi, atau misalkan si pemborong ini itu ada di bawah naungan PT gitu kan, atau hanya pemborong aja gitu kan, itu nanti kita perlu tanyakan dulu atau perlu dikonfirmasi nih sama Kang Alex, ada nama PT-nya enggak gitu kan. Terus kedua, kalaupun emang nggak ada slip gaji, sebetulnya itu nanti bisa kita bantu, karena kan di sini saya lihat dia nggak ada slip gaji gitu kan. Pasti yang paling utama masalah slip gaji. Kalau emang beliau punya usaha, lebih bagus Kang Alex. Suaminya kerjanya pemborong bangunan, nggak ada slip gaji, apa bisa berkas. Biasanya kalau misalkan yang punya usaha kan nggak ada slip gaji, tapi dilihatnya dari rekening koran. Kalau misalkan ini pemborong, bisa jadi dilihat dari rekening koran juga. Makanya nanti Kang Alex boleh ditanyakan kembali atau didiskusikan sama si konsumennya, Kang Alex. Beliau bilang nanti masuk nggak gitu kan hasil borongan bangunan ini ke rekening koran. Atau ke rekening langsung uangnya, atau itu atas nama perusahaan gitu kan. Itu sebetulnya gampang, nanti bisa dikomunikasikan dengan konsumennya, dan boleh nanti berkabar Kang Alex sama Teknida, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut Kang Alex. Umum jauh ya dari perumahan Kemiskinan 2 ini. Mbak Yuni, kalau untuk transportasi umum sebetulnya dari sini untuk angkot ya. Karena kan ini itu jalan irigasi, di Bumi Saktinya 2 itu di depannya jalan irigasi. Nah, untuk jalan irigasi itu baru mau diproses, ada informasinya ya. Kemarin itu bulan ini mau diproses atau tahun inilah gitu kan. Kenapa? Karena sebelumnya jalan irigasi ini itu seperti yang di samping Villa Mutiara di sana gitu kan, di belakang,
itu lebarnya 8 meter. Dan ini kan baru 3 meteran lah gitu kan, atau 2,5 meter gitu. Jadi jalannya pas satu mobil deh sama satu motor gitu kan. Nah, ini kalau misalkan untuk transportasi umum seperti angkot belum masuk ke sini ya. Tapi kalau misalkan mau ke angkot bisa kita ke depan dari sini ke kanan kurang lebih dari sini 5 menitan. 5 menit sampai 7 menit di depan itu di jembatan di situ udah akses umum. Kalau untuk untuk angkot ya. Atau misalkan mobil elop di sebelah sana ada dekat polsek juga, kalau ke sana kurang lebih 10 menit kalau dekat polseknya. Kalau dari sini 5 menitan ke jalur utamanya. Seperti itu Mbak Yuni. Ada lagi nggak? Siapa nih yang mau ditanyakan? Boleh nggak usah di unmute. Oke. Kang Eder boleh tanya? Boleh, silakan Kang Joko, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma usul aja sih Kang. Kayak gini usulannya. Kita ngundang calon customer gitu untuk perumahan Bumi Sakinah 2 ini. Dalam bentuk itu Kang, dari masing-masing marketing freelance itu mempromosikan untuk hadir di webinar Zoom gitu Kang. Nanti ada presentasinya gitu. Oh, di webinar jadi gini, mendatangkan lead, macam lead gitu. Sebelumnya survei online ya, lebih ke survei online. Saya pernah ada dulu program survei online itu di developer sebelumnya saya. Ada yang namanya survei online. Jadi nanti si marketing freelance ini sebetulnya kita nyiapin konten. Saya waktu itu nyiapin konten 7 hari. Jadi skemanya dalam jangka 7 hari untuk persiapan gathering customer online. Jadi gathering customer itu saya sebenarnya udah nyiapin nih secara offline buat di bulan sekarang Juli, paling di akhir Juli atau ini kita mau ngadain namanya customer gathering. Nah, untuk customer gathering kita nanti nyiapin konten gitu kan buat buat selama 7 hari. Bagaimana caranya teman-teman marketing freelance mendaftarkan atau misalkan mendatangkan customer ke Bumi Sakinah 2 di acara customer gathering. Nah, kalaupun emang misalkan nanti buat gathering secara online itu bisa aja saya jalankan, tapi nanti saya coba konfirmasi juga sama manajemen gitu kan. Ini sekiranya bagus atau enggak, ataupun ada persyaratan apa gitu kan, karena emang sejauh ini yang kita ajukan ataupun yang mau kita agendakan itu customer gathering secara offline. Tapi nggak apa-apa masukannya buat Kang Joko, terima kasih nih, bagus juga emang buat kalau misalkan untuk untuk gathering online ini, online itu biasanya kita buat video, misalkan nih dari gerbang terus fasilitasnya apa kita video, kita buat konten, terus ke rumah contohnya atau ke rumah yang udah jadi itu dijadikan satu video, dan nanti ketika pelaksanaan customer gathering online itu diputar, jadi si konsumen itu melihat secara keseluruhan yang ada di Bumi Sakinah 2. Nah, setelah itu baru tanya jawab atau diskusi nanti si konsumennya. Iya, semacam itu Kang. Iya, nanti betul. Mungkin sekalian diinfokan ada survei serentak gitu Kang. Iya, survei serentak atau customer gathering itu sama kok, hampir sama ya. Ya mungkin semacam itu sih Kang usulannya. Siap Kang Joko, terima kasih. Nanti kita coba diskusikan ya, saya sama manajemen untuk masalah gathering online. Oke, bagus Kang Joko. Ada lagi nggak dari teman-teman yang mau ngasih saran atau yang ditanyakan? Oh ya, ini untuk tinggi ceiling dari lantai ke plafon itu berapa meter ya gitu kan? Ceiling ke lantai ke plafon. Tinggi ini maksudnya Kang Sukron ini tinggi yang di dalam rumah bukan? Kalau misalkan untuk yang betul Kang. Ya, betul. Kalau misalkan untuk yang tinggi di dalam rumah ini ya, sekarang kita tinggi. Kalau untuk yang pertama, yang sebelumnya model Buniu itu kita hanya 2,5 meter. Nah, kalau yang sekarang 3,5 meter sampai 4 meteran. 3,5 meter sampai 4 meteran. Kalau yang sekarang tinggi. Mungkin teman-teman yang udah sering ke Bumi Sakinah 2 sekarang selama ada training atau apa kan pernah ngecek, pasti tahu karena emang
Jadi sirkulasi udaranya lebih apa ya? Lebih kayak adem gitu kan. Kenapa? Karena emang ininya tinggi buat ceiling ke plafonnya, 3,5 meter kurang lebih. Jadi yang kayak istilahnya itu tipe modern atau minimalis itu emang real benar-benar minimalis. Bahkan ventilasi udaranya pun beda sama yang konsep sebelumnya. Lebih elegan lah kalau yang sekarang, lebih enak juga, nyaman. Oke, Kang. untuk Ya, Kang, makasih Kang. siap sama-sama. Kang, masih mau nanya Kang, kalau misalnya untuk perumahan bumi sakinah ini, kalau misalnya kita pengajuan, tapi ada jaminan atas nama orang tua tuh bisa nggak sih Kang? Maksudnya jaminan orang tua gimana, Punten? Bisa diperjelas lagi nggak? Misalnya orang tua punya bisnis atau punya Usaha. Punya usaha. ya punya usaha gitu, itu bisa nggak Kang? Bisa, kalau misalkan pengajuan langsung atas nama orang tua bisa langsung karena beliau yang punya usaha. Tapi misalkan nih ya, atas namanya Kang Sukron misalkan, terus yang ininya yang jadi jaminannya orang tua, itu nggak bisa. Karena kan bank nggak mau tahu. Jadi kalau pengajuan siapa? Pengajuan atas nama Hendar misalkan. Oh ya udah, berarti yang bertanggung jawab dan berkas dan sebagainya berarti atas nama Hendar. Jadi nggak ada istilahnya pengajuan atas nama saya tapi ada jaminan orang tua. Nah itu nggak bisa. Bank nggak mau tahu karena bank itu kan sesuai administrasi, mereka punya aturan. Oke, terima kasih Kang. Siap, sama-sama Kang Suron. Kang Tommy, kalau air tanah bisa diminum nggak? Sejauh ini di Bumi Sakinah 2 ini yang udah ditempatin kurang lebih 150-an ya. 150-an dan itu semuanya menggunakan air tanah. Dan alhamdulillah aman-aman aja. Kalau teman-teman atau Kang Tommy ke kantor gitu kan, boleh ngecek ke sini, air tanahnya bersih kok. Kalaupun emang misalkan ada yang nanya kemarin, untuk PAM-nya kapan gitu kan, biasanya kan untuk PAM juga biasa ada persyaratan atau perizinan sekian ratus rumah gitu kan. Kedua, emang untuk PAM belum masuk ke sini itu, tapi untuk air air tanah ini bagus juga kok, boleh dicek nanti ke sini buat Kang Tommy ya. Ada lagi nggak dari teman-teman? Siapa lagi? Ya ampun. Pilihan tuh. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Ini Kang Hamad, ada yang ditanyakan Kang Hamad atau yang lain? Sama saya mau ini juga ya, kita itu kan sebelumnya mungkin ada di sini tuh Kang Alex tadi gitu kan, ada Kang Alex, terus siapa di sini yang sering ke kantor, dan kita juga udah udah memberikan yang namanya WhatsApp Blast ya. WhatsApp Blast itu sebelumnya kan mungkin bagi teman-teman udah nggak aneh ya, yang namanya WhatsApp Blast bisa nge-blast ke semua kontak. Tapi kita juga di sini mengajarkan atau bukan mengajarkan ya, lebih ke ngarahin gitu kan, ngarahin atau mengarahkan itu buat WhatsApp Blast di kita, teman-teman itu bisa dapat yang namanya data ya, bisa dapat data bisa dapat data dari grup WhatsApp bebas. Nanti teman-teman dari grup WhatsApp manapun yang belum bergabung, tinggal diambil datanya. Jadi nggak cuma sekedar nge-blast, tapi teman-teman bisa mendapatkan data dari WhatsApp, bukan mendapatkan data dari grup teman ya, tapi mendapatkan data dari grup orang lain yang nggak kita kenal, ataupun misalkan grup pengusaha, grup mobil, grup apapun itu, teman-teman selama bisa bergabung, datanya bisa diambil. Dan itu kita ajarkan. Nah, untuk WhatsApp Blast mungkin kemarin juga Kang Alex sampai berapa minggu udah dapat 2.000 data atau berapa gitu kan. Bahkan ada customer-customer yang prospek juga dari salah satunya dari WhatsApp Blast. Mungkin Kang Alex boleh sharing-sharing tuh, bener nggak prospek nggak gitu kan dari WhatsApp Blast. Kendalanya apa, biar itu juga evaluasi atau masukan buat kita gitu kan, buat tim buat tim training nanti. Apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita kasih juga buat teman-teman marketing gitu kan, selama itu teman-teman semangat gitu kan. Salah satunya kita fasilitasi WhatsApp Blast-nya, terus untuk training digital marketingnya juga kita fasilitasi. Yang nggak punya laptop atau nggak punya komputer boleh datang ke kantor, boleh ngiklan di sini, kita siapkan komputer di sini, kita fasilitasi. Bagi yang serius mau ngiklan, mau masalah digital marketing, nggak punya laptop, boleh datang ke kantor. Kita fasilitasi buat nge-blast, buat ngiklan, di sini ada komputer, ya. Kang Alek, coba dicek dulu Kang Alek, ada nih Kang Alek. Halo, Kang. Oke, Kang Alek, boleh sharing-sharing nggak Kang Alek buat teman-teman nih dari WhatsApp Blast yang sempat kita kasih sampai Kang Alex, misalkan ada prospek, sampai dapat prospek,
betul nggak sih kayak gimana gitu kan? Boleh di-sharing-sharing sama teman-teman. Emang yang kita kasih WhatsApp list di sini, teman-teman ini bisa ngambil database bukan dari grup yang udah bergabung ya. Misalkan ada grup teman kita ambil datanya, bukan, tapi real dari grup yang benar-benar baru atau misalkan grupnya bebas. Mungkin boleh sharing-sharing sedikit Kang Alex. Oke Kang, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua ya. Terima kasih Kang Indar udah kasih kesempatan. Jadi setelah saya dapat pelatihan WhatsApp Blast itu, saya kan langsung praktek tuh Kang ya. Saya langsung berburu kontak terutama dari Google. Waktu itu diajarin dari Google ya. Iya. Saya cari di Google gitu kan, terus masuk ke grup gitu kan. Ya intinya ya simple sih caranya sih, cuma ngambil di grup, kita gabung, terus kita tinggal kita ketik pesan aja, ya kan, kita apa namanya, langsung kita kirim serentak aja pesannya. Cuman ya gitu kendalanya, yang jelas yang harus siapkan, yang jelas HP-nya harus mumpuni juga ya gitu. Karena kita kan kirim pesan itu kan bukan 1-2 orang kan, kadang bisa sekaligus 500 gitu kan. Gitu. Cuman kalau saya ngakalinnya sih nggak langsung 500 kan, saya per 200 ya kan, per 200. Karena saya lihat itu historinya gimana, ada yang nyangkut apa enggak gitu kan. Betul. Gitu, kalau ada nyangkut nanti saya ulangin lagi apa nomornya masih aktif atau enggak nih gitu kan. Ya intinya sih harus sabar sih kan. Betul. Itu aja, cuman sangat bermanfaat lah. Tapi ada yang prospek nggak Kang Alex? Ada yang prospek nggak dari pas Kang Alex tahu WhatsApp Blast dan bisa ngambil dari grup-grup bebas gitu kan, buat bisnis grup apa bisa gabung, bisa diambil? Ada yang prospek bahkan sampai mau survei atau gimana? Ada Kang Alex? Ya cuman sebatas ada yang pengen nanyakan lokasinya di mana, bisa survei enggak ya. Ketika apa udah dibikin jadwal survei ya mungkin orangnya berhalangan gitu Kang ya. Iya. Gitu. Ya banyak lah rintangannya ya. Intinya sih ya jangan inilah, jangan apa ya. Jangan gampang nyerah lah, ketika belum direspon juga kan banyak juga kayak nggak ngerespon juga kan banyak ya kan. Bisa kadang-kadang ada yang tahu nomor saya dari mana ya, nah itu kan kadang-kadang kita bingung tuh. Oke, nah ini boleh dijadi masukan nih. Jadi maksudnya buat dapat lead gratis itu misalkan dapat data banyak, jangan dianggap itu nggak berfungsi atau nggak berfaedah ya. Itu bisa yang namanya di follow up. Karena konsumen itu kan ada yang sibuk banget, grupnya banyak, temennya banyak, kadang ngechat tertimbun gitu kan. Makanya ada yang namanya fungsinya buat di follow up. Di follow up-nya juga simple, tinggal nanti di blast lagi gitu kan. Dan kedua, tadi bagaimana caranya kalau misalkan ditanya, ini dapat kontak saya dari mana gitu kan. Nah itu pertanyaan yang klasik dari calon konsumen. Dan satu lagi, gak usah bingung, bisa bisa dijawab bahwa dapat rekomendasi dari teman marketing gitu kan, bahwa bapak atau ibu ini orang-orang yang suka investasi properti misalkan ya, satu itu. Atau bisa dijawab juga, bapak atau ibu ini rekomendasi dari teman saya yang dulu pernah bapak ini beli mobil misalkan. Nah itu jadi nggak usah kaku, nggak usah bingung, dijawab kayak gitu. Bahkan biasanya orang itu kadang tapi saya nggak pernah beli mobil. Nah berarti oh mohon maaf Bu, mungkin salah nomor atau apa. Jadi kembali lagi ke teman-teman marketing, nggak usah bingung, nggak usah kaku kalau ada customer atau calon customer yang nanya, ini dapat kontak saya dari mana ya gitu kan. Biasanya kalau orang-orang middle up ke atas, kita kasih tahu sempat dapat rekomendasi dari teman marketing di mobil atau di properti, mereka justru udah seneng. Oh ya udah Mas, gak apa-apa, terima kasih udah ini bla 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 dan sebagainya gitu kan. Jadi Kang Alex juga nggak usah bingung kalau ada customer yang nanya lagi untuk masalah ini dari mana nih dapat kontak saya, bilang aja rekomendasi dari teman yang pernah kerja di mobil gitu aja, atau di properti karena bapak atau ibu ini suka investasi. Mereka tuh udah seneng kalau kayak gitu, apalagi orang-orang middle up ke atas. Seperti itu Kang Alex. Ada lagi Kang Alex selain itu untuk dari WhatsApp Blast? Ya pokoknya sih buat teman-teman yang apa ya, yang benar-benar niat gitu ya mau jualan di Sakinah 2 itu ya harus banyak ilmu dulu sih kalau menurut saya ya. Salah satunya WA Blast ini bermanfaat banget nih Kang. Gitu. Iya. Ya kalau bisa kawan-kawan ya datanglah ke kantor belajar gitu ya. Kalau alasan jauh ke kantor, saya rumah Cibubur. Kang Alex dari Cibubur teman-teman. Beliau paling rajin datang ke sini dari Cibubur ke belakang Harapan Indah, bisa dicek berapa jam ya. Jadi emang saya bilang juga gini ya, teman-teman di sini trainingnya gratis. Tapi kita juga ingin ngelihat nih siapa sih yang serius gitu. Kita yang serius kita fasilitasi. Apalagi teman-teman yang udah closing, kita fasilitasi untuk training itu. Karena kan ada tahapan ya. Ada WhatsApp Blast, terus kita kasih juga FB Ads, terus nanti misalkan nanti Google Ads, Instagram Ads,
atau TikTok Ads, kita kasih. Tapi dengan syarat, nanti itu ada level-level di mana teman-teman, misalkan closing pertama nih Kang Alex sekarang udah kita fasilitasi FB Ads secara dasarnya. Terus kedua, untuk masuk WhatsApp Blast udah kita kasih. Kang Alex closing, kita kasih nanti Kang Alex harus jago nih untuk ningkatin di Ads-nya nih, sekarang di Google Ads. Atau misalkan nanti TikTok Ads kita kasih juga gitu kan, cara settingannya seperti apa, traffic-nya seperti apa gitu kan. Jadi kita bertahap. Bagi teman-teman yang serius, kita juga nggak cuma-cuma nih ngasih tentang digital marketingnya. Bahkan kita siap fasilitasi gitu kan, dan itu gratis. Ya, itu Iya. ya kembali lagi tadi ke Kang Alex, kembali lagi ke teman-teman gitu kan. Teman-teman di sini serius enggak gitu kan, jangan patah semangat. Dan ya namanya proses gitu kan, untuk customer ada yang udah di schedule tiba-tiba dibatalin lagi gitu kan. Batal, ya betul. Ya. Oke, ini Ya intinya sih kan pokoknya WA Blast itu membantu banget lah. boleh Membantu nanti banget ya kan. Walaupun belum ada hasil yang yang signifikan gitu ya. Tapi lumayan lah gitu. Lumayan lah, kita ilmunya kan bisa bermanfaat untuk nggak hanya untuk jual properti Sakinah kan, bisa bermanfaat juga untuk jual-jual yang lain gitu kan. Tapi paling utama sih kalau bisa ya Sakinah lah gitu kan. Iya, betul. Gitu. Kalau misalkan ya, untuk nggak hanya untuk inilah. Untuk WhatsApp Blast, emang saya bilang kan ke Kang Alex ya, ke teman-teman juga, kalau kita udah bisa ilmu digital marketing, sebetulnya nggak hanya properti ataupun hanya fokus satu misalkan dan sebagainya, itu kan kembali lagi teman-teman. Tapi untuk yang namanya ilmu gitu kan ya harus ya bertahap dulu gitu kan, menguasainya juga dari dasar, terus menengah, sampai level up itu seperti apa, semuanya juga ada tahapan gitu. Nggak bisa kita langsung ngasih blok langsung semuanya gitu kan, nggak mungkin kayak gitu juga, kita bertahap. Iya, pertahapan. Kalau kali blok juga pusing kan. Overload Kang Alex. Overload kan. Jadi bener lah kayak yang dilakukan Kang Hendar tuh, runningnya materinya bertahap bagus lah kalau menurut saya. Jadi bisa dicerna gitu kan. Gitu. Siap bertahap. Insya Allah sih Kang Alex, karena kan saya bilang juga kemarin kan kita lagi persiapan di internal. Jadi kemarin training online juga saya udah 3 minggu nggak jalan, bahkan hampir sebulan lah kurang lebih nggak jalan, karena emang fokus dulu buat tim koordinator, terus untuk masalah nanti promo dan sebagainya. Jadi kita lagi persiapan di internal, dan alhamdulillah mulai minggu ini saya bakalan lebih fokus ke training online maupun offline. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang tadi WhatsApp Blast, ini nih ada yang bertanya dari Kang Alex itu, Kang Arif, oke saya lewat dulu Kang Arif sama Kang Jun, saya lewat. Ini ada yang berhubungan soalnya dengan WA ya. Kang Andre, ini kenapa ya WA saya buat ngeblast malah diblokir sama WA. Nah, jadi gini ya, untuk yang keblokir, tapi saya nggak bisa buka langsung di sini ya. Untuk yang ngeblokir silakan aja datang ke kantor. Itu cara ngebuka WA-nya lagi, insya Allah saya bantu. Sebelumnya ada Kang Hendra yang keblokir juga, alhamdulillah langsung bisa dibuka lagi gitu kan. Itu gampang banget kok. Nanti tinggal teman-teman ajukan aja ke pihak WhatsApp-nya, dan nanti juga dikirim email langsung dibuka lagi. Kalau untuk yang keblokir, karena gini, untuk settingan di WhatsApp Blast, kalau emang teman-teman nggak ke kantor, karena kan kalau ke kantor kita atur ini settingannya untuk antisipasi nggak nggak di-ban. Kedua, kalaupun emang kita bisa nge-blast ke 1.000 orang, 500 orang, jangan terlalu diseringkan 500 atau 1.000. Karena kan WhatsApp Blast baru nih, misalkan kita baru nge-blast, udah langsung ke 500 atau 1.000, jadi si WhatsApp itu kayak kaget. Itu pertama. Yang kedua, WhatsApp Blast, kalau mau menggunakan WhatsApp Blast, apalagi mau fokus di properti ya, mau bisnis, teman-teman ingat harus menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis. Jangan WhatsApp pribadi, karena ada beda ya, WhatsApp bisnis sama WhatsApp pribadi itu ada multifungsinya pun beda-beda. Jadi kalau untuk WhatsApp bisnis kan ada buat katalog gitu kan, untuk penjelasan produk dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau misalkan mau fokus bisnis atau properti, teman-teman bedakan nomor juga, atau satu lagi WhatsApp-nya harus aplikasi WhatsApp bisnis. Ya, jadi jangan sampai keliru dari awal udah pakai WhatsApp pribadi yang bukannya WhatsApp bisnis, tiba-tiba udah ngeblast banyak, itu pasti potensi keblokir. Kalau untuk keblokir gampang, saya pernah sampai keblokir 6 kali 7 kali, alhamdulillah nomor masih aman. Itu nanti teman-teman tinggal ke WA terus diajukan, langsung kirim email, langsung itu juga nanti ada jawaban, biasanya sejam, 2 jam, maksimal 3 jam, atau maksimalnya lagi 24 jam itu udah bisa dibuka lagi WhatsApp-nya. Jadi aman ya.
untuk Kang Muhammad Andre. Kalau emang Kang Andre ini masih bingung, boleh datang ke kantor, nanti saya bantu. Ini saya bantu jawab dulu Kang Arif ya. Untuk handling buyer biar nggak biar lebih mudah gitu kan, ada materinya gitu. Kang, ada materi handling buyer nggak biar lebih mandiri gitu kan. Oke. Sebetulnya gini ya. Untuk cara handling buyer itu kalau emang teman-teman secara teori tanpa saya kasih, itu di Google, di YouTube pun banyak cara handling buyer gitu kan. Sebetulnya gini, untuk cara ngeprospek gitu kan, ngeprospek customer atau service customer itu seperti apa? Sebetulnya simple sih, simple dalam arti gini. Teman-teman harus tahu dulu nih dari respon si customer ini itu orangnya yang asik, yang dingin, atau misalkan yang ya karena kan gini, asik, dingin, ketus gitu kan, biasanya nggak beda jauh dari situ. Jadi harus tahu dulu konsumen yang bakalan kita hadapi ini gitu kan. Kalau orangnya asik, justru kita juga pendekatan emosional itu lebih enak. Tapi kalau yang dingin gimana? Kita harus hati-hati banget. Apalagi orangnya yang yang mutan ya. Dia kesenggol dikit atau kita riuh dikit aja dia nggak suka. Nah itu penting. Jadi untuk pendekatan secara emosional itu lebih ke bertahap sih untuk Kang Arif ya. Jadi biasanya kalau emang orangnya dingin gitu kan, walaupun emang ini prospek banget, padahal kadang ada konsumen itu nggak ngerespon sama sekali chat kita. Di blast terus nggak ngerespon. Tiba-tiba, Pak, lokasinya di mana? Saya boleh survei nggak? Biasanya ada yang kayak gitu. Makanya jangan sampai putus asa buat follow up. Walaupun itu data misalkan nggak ada respon, itu belum tentu dia nggak prospek. Biasanya konsumen itu jadi ada istilahnya gini, mulailah dari hal terkecil. Contohnya apa? Mulailah dari WhatsApp teman-teman ini sering nge-share properti tiap hari nih ya. Walaupun ya, mohon maaf nih, karena saya tahu lah teman-teman marketing plan itu nggak fokus cuma satu produk doang. Bisa di Bumi Sakinah, bisa juga di tempat lain ya. Saya juga tahu lah pernah di marketing gitu kan. Jadi teman-teman itu mulailah biasakan upload dari hal terkecil dulu, apa tentang informasi promosi Bumi Sakinah 2 misalkan, ataupun yang lain lah gitu kan, teman-teman setiap hari rutin. Jadi itu teman-teman bakalan ketahuan nanti sama saudara, teman, atau sama bos atau tetap rekan kerja, oh Kang Alex itu tukang jualan properti ya, kebetulan banget nih teman saya ada yang minat, saya hubungin Kang Alex misalkan gitu. Nah jadi nanti secara tidak langsung itu udah nge-branding diri sendiri. Kang Alex ini udah nge-branding diri sendiri bahwa Kang Alex ini fokus di properti, jualan rumah. Jadi mulai bangun dari diri teman-teman, atau misalkan ini sharing aja ya, dari diri teman-teman bahwa teman-teman ini harus nge-branding diri. Kalau misalkan udah ke branding, mau saudara, teman, ataupun orang baru, secara tidak langsung nanti bakalan tahu bahwa Kang Alex atau Kang Arif ini orang yang fokus di properti. Tapi kalau misalkan kita cuma ngandelin ngeblaze gitu kan, ngeblaze doang, tapi kita juga nggak nge-branding diri kita bahwa kita jualan properti, nah itu pun akan ada istilahnya kayak kurang aja sih, kurang dalam arti kurang timbal baliknya. Karena kalau orang misalkan jualan pulsa di counter kan udah ngasih tahu ya, jualan pulsa dan sebagainya. Nah, sekarang Kang Alex jualan properti atau misalkan Kang Arif gitu kan. Nah, Kang Arif, Kang Alex ini harus nge-branding diri dengan status tentang properti, jualan properti, promo properti. Terus cara nge-branding diri Kang Alex itu ya salah satunya dari status, mau di IG, di WhatsApp gitu kan. Jadi orang itu bakalan tahu nyari rumah nanti ke siapa, ke Kang Alex, ke Kang Arif gitu kan. Kayak gitu. Jadi penting banget tuh untuk buat nge-branding diri juga ya, buat mengenalkan bahwa teman-teman ini jualan properti. Jangan dianggap remeh ya, properti kalau difokuskan pasti menguntungkan banget. Apalagi bisa sekarang itu sistemnya secara online dari rumah. Teman-teman cukup berkabar, Kang Hendar, ada yang mau survei konsumen saya, nitip ya. Tiba-tiba closing, udah dapat fee gitu kan, dapat komisi tanpa langsung terjun ke lapangan. Teman-teman cuman promosi di marketplace. Marketplace juga banyak ya, ada Facebook, ada di Facebook, ada di website gratisan, dan ada di OLX dan sebagainya. Jadi teman-teman harus update aja sih, mau update gitu, mau fokus, mau konsisten, pasti usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Itu buat Kang Arif. Jadi sebetulnya gini ya, untuk handling buyer itu mengikuti sih sebetulnya, mengikuti alur dalam arti kita yang ditekankan itu pendekatan secara emosional. Saya juga banyak lead misalkan untuk orang-orang menengah ke atas itu, nanti saya contohkan deh, nanti kali-kali saya buat khusus cara follow up.
cara follow up buyer atau cara handle buyer yang udah ini sampai closing, nanti coba saya bantu buat, saya kirim aja buat sharing-sharing aja nih, buat apa yang namanya, buat acuan lah, buat acuan yang real di handle sama saya. Jadi nanti saya kasih tahu atau saya buatkan nanti, atau dari data baru saya nyoba nanti teman-teman saya buatkan untuk apa namanya file, dan nanti teman-teman boleh ngelihat gitu kan hasilnya seperti apa, ngeprospekin customer itu seperti apa sih gitu kan. Yang paling utama sih saya nekenin harus baca psikolognya customer. Customer itu apa bahasanya warna-warni ya, banyak banget sikapnya gitu, yang dingin, yang judes, yang ketus, yang asik. Nah, itu harus main apa ya? Main cantiknya kita itu ya kita harus baca celah itu gitu kan. Oh, konsumennya enak nih, bawel. Oh, enak, asik nih. Ya udah, kita jadi juga kayak sok kenal sok dekat pun nggak ada masalah dengan konsumen yang asik kayak gitu kan. Tapi kalau dengan konsumen yang dingin, judes, belum tentu kita sok asik mereka mau nanggapin, yang ada juga diblokir atau diabaikan. Banyak yang kayak gitu. Jadi harus tahu psikolog customer-nya gitu kan, ngelihat kayak gimana sih orang-orangnya gitu. Itu buat Kang Arif ya. Untuk Kang Jun, FBA menggunakan metode apa? Lead, generation kah, atau konversi? Kalau untuk yang sekarang itu ya gini ya, yang sekarang itu yang lagi naik daun nih buat Kang Jun ya. Yang lagi naik daun itu mau properti besar seperti Ciputra ya, seperti misalkan Greenwich, terus yang di daerah Bekasi ya, maksudnya itu atau Jababeka, itu mereka sekarang menggunakan yang namanya lead atau formulir. Oke, Kang Jun. Sama kalau konversi juga tetap sih sampai sekarang kita berjalan ya. Konversi itu karena kan konversi itu kadang buat ngecek juga traffic, Kang. Kita ngecek dulu nih, pakai konversi bagus nggak sih gitu kan. Terus kedua, selain pakai lead biasanya masih tetap generation atau yang langsung ke WhatsApp. Itu masih umum dari 3 itu. Cuman yang teman-teman boleh cek di Facebook atau di Instagram atau misalkan di ini yang umum sekarang masih menggunakan itu yang namanya formulir. IG terus Facebook, Google itu masih formulir mayoritas atau langsung ke WhatsApp. Seperti itu Kang Jun kalau untuk ini ya. Tapi kalau menurut yang lebih simpel dan datanya keambil gini, saya juga mau ngasih tahu nih. Kalau mau main FBA, kenapa kita menyarankan menggunakan formulir? Enaknya menggunakan formulir itu gini. Kita misalkan ngiklan budget 100.000. Yang ngeklik ke tautan kita kalau nggak menggunakan formulir nih ya, yang ngeklik tautan kita itu misalkan anggaplah 150 orang. Tapi yang menghubungi kita cuma 5 orang. Yang menghubungi kita ke WhatsApp-nya diklik. Jadi itu trouble-nya di mana? Nah, itu kan biasanya jadi PR nih buat digital marketing. Bagian apa sistem buat ngiklan gitu kan si digital marketing atau advertising gitu kan. Itu kok bisa sih dari 150 yang masuk cuma 5 data. Biasanya kan bertanya-tanya tuh. Nah, itu jadi konsumen itu banyak yang ngecek, ngeklik website, dia tuh ngelihat profilnya. Ngelihat profil terus diklik WhatsApp-nya, dia mikir nggak jadi. Banyak konsumen yang udah ngeklik WhatsApp tapi nggak diklik ngehubungin marketing. Banyak yang kayak gitu. Nah, kalau menggunakan formulir nih ya, banyak konsumen yang klik misalkan 150 ngeklik nih mereka itu. Terus ngeklik misalkan 150 orang ngeklik terus nggak jadi ngehubungi ke WhatsApp. Itu datanya itu udah bisa kita ambil, bisa kita download. Bedanya menggunakan formulir, makanya si advertiser sekarang banyak menggunakan formulir. Kenapa? Karena formulir bisa di-download. Jadi datanya bisa kita follow up. Datanya itu bisa kita ambil, kita follow up. Nomor teleponnya udah dapat kita. Si Facebook masih ada kelonggaran gitu kan. Kalau dari TikTok sekarang masih mahal kalau mau menggunakan itu, bisa aja tapi rada susah TikTok. Dan satu lagi mahal kalau yang bisa di-download datanya. Jadi ada istilahnya kan konsumen yang ngeklik di Facebook nih ya, yang Facebook atau di Instagram menggunakan formulir, walaupun dia udah ngeklik WhatsApp dan nggak jadi ngeklik ngehubungin marketing gitu kan, itu datanya bisa kita download dan bisa kita follow up. Gitu ya, buat Kang Jun, ini sharing aja nih Kang Jun. Untuk CPR-nya, untuk CPR-nya saya lupa berapa ya. Nanti ini lagi Kang Jun, nanti lebih ininya boleh sharing-sharing di kantor nih buat Kang Jun. Jadi nanti kita coba buat khusus buat training FBA. Saya bilang juga kemarin kan buat ke Kang Alek. Jadi untuk yang ingin jauh lebih dalam terkait masalah digital marketing, kita nggak bakalan minta pungutan biaya apapun. Kita cuma minta progress, closing. Nanti kita level-levelnya itu gratis, kita kawal sampai sampai maksimal ya.
CEO dan sebagainya, SO dan CEO buat di Google, terus buat nanti iklannya seperti apa, semuanya kita kasih cuma-cuma. Yang penting teman-teman serius, kita fasilitasi. Nggak punya komputer atau laptop, datang aja ke kita, di kita ada komputer. Oke, untuk target, ya kalau untuk target, tadi saya bilang buat Kang Jun nih ya, target yang bagus itu Bekasi, Jakarta. Jakarta ini ruang lingkup terutama Jakarta Utara ya, karena kan dia yang di Marunda Center. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan pun ya, kemarin yang dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu kan, tetap ada konsumen apalagi yang mau pindah atau misalkan buat investasi juga ada. Tangerang salah satunya. Tangerang kan apa yang namanya, teman-teman kan tahu ya, untuk pangsa pasar Jabodetabek ini orang-orang yang paling pangsa pasarnya masih tinggi gitu kan, itu Tangerang sama Jakarta. Buat investasi apalagi orang-orang middle up ya, maksudnya dari menengah ke atas gitu. Itu dari Tangerang sama Jakarta itu sampai sekarang pun pasarnya paling tinggi sampai sekarang. Nggak ada kurang-kurangnya itu. Itu ya Kang Jun. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Selain dari Kang Jun nih, untuk sharing-sharing Kang Jun ini lebih ke ads ya. Gak apa-apa, kita kita bahas buat sharing-sharing dulu ya. Maksud saya itu untuk FB Ads, untuk marketplace, saya juga kemarin nekenin ya, buat marketplace itu teman-teman harus harus tahu gitu kan cara main marketplace. Ini kan saya di sini tadinya buat teman-teman yang baru bergabung nih untuk product knowledge jadinya mau saya jelaskan, tapi di sini saya sih lebih sharing ke yang namanya lebih sharing ke masalah nge-handle customer, lebih ke digital gitu kan, karena mungkin itu yang paling utama nih buat teman-teman sekarang gitu kan. Saya sih tadinya mau lebih ke ini lebih ke marketplace juga gitu kan. Saya pengen teman-teman itu fokus juga di marketplace, di marketplace ini potensi juga nih, karena marketplace ini nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar di Facebook ya, nggak cuma sekedar di Facebook, tapi juga banyak banget di OLX ataupun misalkan di website gratisan, itu banyak banget. Jadi saya sih tadinya mau menyarankan teman-teman marketplace harus digarap semuanya gitu kan, kayak kayak biasa, tapi itu bisa menghasilkan juga seperti tadi WhatsApp List yang gratisan, kita bisa teman-teman bisa menghasilkan gitu kan. Kemarin juga ada yang kurang tahu tuh marketplace mainnya nggak bisa maksimalin di marketplace katanya. Kenapa? Karena nggak tahu cara nge-share-nya, dan kemarin pas kita ajarkan lagi di sini alhamdulillah udah pada mulai paham nih gitu, main marketplace itu tinggal maksimalkan, gabung di grupnya aja, banyakin. Kang, sesuai tema cara bagaimana mendapatkan database. Siap Kang, nanti itu ya Kang Tommy. Itu buat PR buat Kang Tommy biar penasaran mau main ke Bumi Sakinah 2. Nanti kita sharing-sharing Kang Tommy. Oke, sebentar ya. Saya mau coba mencontohkan sedikit marketplace nih buat teman-teman yang suka main marketplace di Facebook. Oh, kata Sandi salah, sebentar. Sebentar ya. Ini kita sharing-sharing sebentar aja ya. Saya nanti insya Allah mulai minggu besok sampai ke depan, dari minggu ini sih sebetulnya, nanti saya bakalan terus-terusan fokuskan untuk teman-teman di di training online maupun offline nih. Ini saya mau sedikit kupas lagi ya, walaupun ini udah sering saya ingatkan, kadang dari teman-teman kadang lupa mungkin ya. Ya, terjadi sewaktu menampilkan web ini kode. Oh, ada gangguan nih. Sebentar ya. Nah, ini. Jadi gambaran nih. Ini ada di layar nggak? Saya di marketplace. Ada nggak ya? Ada ya? Ada nggak? Teman-teman di Facebook, di layar ada nggak? Oh, ada. Oke, siap. Jadi gini ya. Ini saya sedikit ngasih gambaran nih. Ini yang di atas ini HP nih banyak. Kenapa iklan mereka bisa muncul di atas?
karena ini mereka banyak diklik dan mereka ini paling banyak nge-share ke grup. Jadi kalau mau main di marketplace atau gratisan di grup Facebook, jadi teman-teman jangan ngupload satu-satu di grup Facebook. Misalkan diupload satu grup, diupload lagi satu, diupload lagi, jangan kayak gitu. Jadi ada caranya juga gitu kan. Kalau misalkan untuk main marketplace, paling utamanya teman-teman harus harus banyak gabung di grup dulu, paling utama itu. Sebentar ya, saya mau iniin dulu. Ya minjem 50 dulu ya. Oke. Nih, ini untuk yang saya yang sebelumnya ya. Ini saya mau nyontohin yang sebelumnya. Sebentar. Nah, ini saya sebelumnya di Harvest City gitu kan, saya pernah nawarin HP atau misalkan saya di coupling. Ini pernah nih. Sebentar ya, saya contohkan main di marketplace menguntungkan. Sebentar. Saya banyak main di marketplace nih. Open recruitment, open recruitment Berapa? ini? Nih, saya nge-share di grup nih. Kayak rumah 2 lantai, terus ruko, terus ini nih, rumah yang siap huni langsung, ini banyak banget nih. Ini langsung dipesan nih ya. Ini di sini kita klik marketplace nih. Saya buktikan nih sama teman-teman sebelumnya. Kita klik di marketplace. Sebentar. Oke, di sini nih. Nih, saya dapetin data dari marketplace itu gampang banget. Ini saya kan jual rumah siap huni. Ini marketplace semua nih. Ini dapetin data semua saya tuh. Rumah dari 2 lantai, rumah 1 lantai nih, langsung dapat nomor. Ini dari marketplace. Tadi saya klik marketplace ya, bukan dari FB Ads, bukan. Kalau dari FB Ads kan sekarang itu langsung ke tadi yang disampaikan kita ke lead gitu kan, atau langsung ke WhatsApp gitu kan. Jarang yang namanya ke Messenger. Ini saya main marketplace. Ini saya klik ya. Contohnya ini. Aduh, jaringan nih. Mohon maaf ya, ada gangguan jaringan nih. Saya sebelum ke datanya gini aja ya. Nih, misalkan saya ngupload ya, saya contohkan dulu nih. Saya ngupload yang dijual. Ini seperti yang tadi, misalkan jual barang nih, kita upload, anggaplah jadi seperti ini. Nih, buat teman-teman, jangan lupa caranya kayak gini ya. Kalau udah diupload sekali di marketplace, kita tinggal langsung share lagi ya nih. Kita tinggal klik ini ya, tinggal klik ini, tawarkan di lebih banyak tempat. Oke, ini saya contohkan langsung ya. Nah, sekali nge-share ini ke 20 grup nih. Ini ke 20 grup ya. Sekali nge-share ini ke 20 grup. Ini 20 grup. Saya contohkan dulu aja ini yang ada. Jadi jangan di-upload satu-satu di grup, nanti teman-teman juga pegel ya tangannya. Jadi harus update nih teman-teman buat main di marketplace. Banyak kirim di banyak tempat. Ini cuma maksimal 20 grup tuh, nggak bisa. Ini maksimal 20 grup itu ada batasnya. Jangkanya sejam atau 2 jam atau 3 jam. Setelah itu teman-teman sama diklik lagi, tawarkan di lebih banyak tempat sampai grup teman-teman itu habis. Misalkan udah gabung, kalau saya ini kurang lebih dari 200 atau 300 grup saya yang gabung itu. Nah, bagaimana caranya? Kita itu nge-share dari satu kali nge-share di marketplace nih ya, contohnya kayak gini. Nge-share di marketplace, terus habis itu kita share terus ke lebih banyak tempat, dan itu jangkanya 2 jam atau 1,5 jam atau 3 jam. Kita nge-share lagi ke 20 grup, terus kita nge-share lagi ke 20 grup. Jadi itu makin banyak orang, contohnya apa? Marketplace kita, anggaplah itu pusat perusahaan. Nah, grup-grup ini itu cabang-cabang perusahaan. Kita share ke cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin banyak grup yang kita share, potensi paling besar nanti itu datang ke perusahaan nih si konsumen. Jadi nanti itu bakal ketahuan, yang ngelihat berapa orang, yang komentar berapa orang, itu ketahuan.
yang maksudnya ngehubungi ya, bukan komentar, maksudnya langsung ngejapri atau ke Messenger. Nah, ini marketplace itu kan ke Messenger, bukan ke WhatsApp. Marketplace di Facebook gratisan ya, walaupun nomor kita dipajang di situ, mereka langsung ke Messenger. Jadi setiap kelipatan 2 jam atau 3 jam itu langsung di-share lagi sampai grup kita itu habis. Itu main di marketplace. Jangan kita itu ngupload di satu grup, ngupload lagi satu-satu. Itu lama gitu kan. Dan satu lagi nggak bakalan banyak yang lihat. Beda halnya kalau misalkan kita nge-share di marketplace satu ini, terus kita yang satu ini shareannya atau tokonya cuma satu, kita share ke perumahan-perumahan misalkan. Anggaplah grup itu perumahan atau cabang. Jadi tetap fokusnya cuma di sini. Jadi orang itu fokusnya ngelihat di situ. Main di marketplace Facebook kayak gitu. Jadi paling utama apa? Banyakin dulu gabung di grup di Facebook itu ya. Tapi jangan setiap hari gabung 10-20, nanti yang ada juga biasanya diblokir. Jadi minimal per hari 20 atau 10 lah gitu kan gabung. Nanti udah di ACC nih sama grup sama si adminnya, gabung lagi gitu kan 10, 20 per hari. Udah ada 200, 300 itu udah bagus grup itu. Nanti terutama misalkan grupnya usaha atau properti. Properti juga semuanya isinya sales kan, marketing. Jadi utamakan grup perumahan, pengusaha, jual beli HP, laptop, jual beli motor, mobil, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngutamain grup properti doang. Karena kalau grup properti mayoritas itu marketing. Ya, itu mungkin yang bisa saya share nih buat hasil di marketplace. Nih, saya kalau misalkan ini saya klik marketplace ya. Ini yang sebelumnya nih di sini. Saya hasil buat jual apapun menggunakan marketplace itu enak. Di sini ada misalkan buat yang hubungin saya langsung mau minta di-share gitu kan videonya, fotonya atau misalkan press list gitu kan, biasanya umumnya ke situ. Tuh, langsung saya minta minta buat nomornya langsung, saya selalu minta nomornya langsung kalau untuk di marketplace. Pak, izin Ibu biar lebih mudah komunikasinya, saya izin minta kontaknya gitu kan, biar nanti saya share gitu kan. Tawaran Anda melanggar aturan penjualan nih, kami dan sudah dihapus tuh. Ini karena ini kan rumah udah lama ya, saya udah 3 tahun yang lalu. Maaf, marketplace. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan nih untuk marketplace. Sebetulnya masih banyak, nanti kita kupas tuntas khusus ya. Kita bahas marketplace aja gitu kan. Nanti kita bahas buat untuk ini untuk ads atau misalnya digital marketing aja nih. Saya contohkan ya. Ini orang yang minta nomor saya minta nomor nih. Apakah ini masih ada? Saya langsung kan, maaf Pak, masih Pak, kalau boleh saya minta. Terus ini gerbang utama Harvest City gitu kan, saya pas waktu dulu ya Harvest City ini. Tuh, langsung pada ngirim nomor dan ini gratisan. Bukan dari WhatsApp Place, bukan dari dari FB Ads ya, tapi dari marketplace nih. Keterangannya nih. Rumah 2 lantai booking fee hanya 3,7 jutaan tanpa DP. Saya judulnya itu ya. Nih, sebelumnya itu di marketplace. Nah, ini kan tuh. Ini juga sama marketplace tuh. Dapat kontak. Nih. Jadi main marketplace juga kalau teman-teman tahu celahnya menguntungkan. Satu lagi gini ya, kalau untuk main marketplace itu banyak sering kita itu pelanggaran gitu. Karena itu teman-teman harus pinter. Pelanggaran di marketplace itu biasanya fotonya sama. Contohnya gini. Nih, ini saya ngupload yang ini ada ada misalkan 2 foto. Pertama itu foto ABC. Nah, nanti kalau mau ngupload lagi di marketplace, jangan ABC lagi tapi dibalik CBA. Kalau misalkan kita nguploadnya ABC lagi, itu melanggar hak cipta karena udah kita upload. Terus kedua, kalau main di marketplace, tolong di crop fotonya, di crop sedikit aja. Karena biasanya tetap bakalan melanggar hak cipta gitu kan. Misalkan dari Buana Realty atau dari Bumi Sakinah nih, terus sama teman-teman langsung diupload aja. Biasanya ada yang langsung kena hak cipta. Jadi teman-teman harus di crop sedikit aja. Dan susunannya nanti dibedakan setiap mau ngupload lagi, walaupun foto rumahnya sama, tapi judulnya dibedakan. Kalau judulnya sama dan copywritingnya sama, itu juga kena hak cipta. Nah, harus tahu celah-celah main di marketplace. Seperti itu ya, teman-teman.
Oke, ada yang ditanyakan lagi gak nih teman-teman? Saya sih hanya sekedar sharing-sharing ya. Oke, cukup berarti ya teman-teman untuk malam ini. Saya udah lama karena emang nggak ada sharing session, terus nggak ada yang namanya training online gitu kan. Jadi saya kembali gitu kan untuk merutinkan kembali untuk training online maupun offline, dan teman-teman juga nanti nggak usah bingung, nggak usah pusing kalau emang nggak ada laptop atau susah bawa laptop, datang ke kantor juga bebas sebetulnya selama itu bukan hari Kamis. Karena saya biasanya hari Kamis itu kita di sini meeting total gitu kan, kita dari manajemen semuanya meeting, nggak bisa diganggu sampai sore gitu kan. Tapi selama bukan hari itu, kalaupun emang saya nggak ada teman saya gitu kan. Saya misalkan libur di hari biasa gitu kan, nggak jadi masalah, libur juga cuma 1 hari. Jadi teman-teman nanti bisa di hari apapun, selama saya nggak ada meeting pasti saya bantu. Saya gitu kan sama tim koordinator juga gitu kan untuk WhatsApp Place. Yang pertama saya kasih nanti buat teman-teman, silakan aja datang ke kantor. Untuk training FB Ads yang rame-rame nanti kita jadwalkan. Ya, jadi kalau emang mau semuanya dapat gitu kan, FB Ads, SEO gitu kan, buat di Google Ads, TikTok Ads, di di YouTube gitu kan, itu teman-teman harus progres dulu. Ada closing aja 1, itu nanti kita fasilitasi semuanya dan itu gratis. Ya, mungkin itu nih teman-teman dari saya ya untuk sharing-sharingnya. Kalau emang ada yang mau ditanyakan boleh sebelum saya tutup. Ini juga alhamdulillah udah 9:30 ya, udah lumayan lama juga. Silakan, ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau cukup nih? Masih ada lah, saya ini 5 menit atau ini 3 menit lagi dah. Karena udah malam juga kan, mau pada rehat. Nanti untuk konten, nggak usah bingung, nanti kita update terus kalau untuk kontennya. Tinggal copywriting, nanti copywriting juga udah ada di Telegram, jangan lupa pada gabung di Telegram. Oke, ini apa ya? Aplikasi Blaze. Oke. Untuk Kang Tommy, nanti datang aja ke kantor ya. Untuk aplikasi Blaze kita kasih langsung buat Kang Tommy. Yang penting mau datang ke kantor, nanti kita kasih. Buat Kang Tommy ataupun yang lain, silahkan. Yang belum punya WhatsApp Blaze, nanti kita kasih. Dan kita juga langsung trainingkan di sini, dan Kang Tommy pun langsung praktek di sini gitu kan. Nanti pas pulang ke rumah udah hafal gitu kan. Jangan sampai nanti datang ke rumah udah lupa, jadi susah lagi kan nge-Blaze. Seperti Kang Alex tuh, Kang Alex sampai dicatat gitu kan dari sampai dicatat dari awal gitu kan untuk step by stepnya gitu kan. Gini Kang Jun, kita kan saya bilang gini, untuk yang serius, jadi kenapa harus nunggu ada closing baru difasilitasi? Saya juga sampaikan ya buat Kang Jun, kita di sini training gratis. Kedua, kita juga dari awal udah kita fasilitasi Kang untuk training itu. Cuman kan ada tahapan buat Kang Jun, contohnya punten ya, buat Google Ads. Google Ads itu kan lebih rinci ya, ada SEO-nya, terus untuk ininya juga untuk iklan yang pertamanya seperti apa gitu. Karena itu maksud saya untuk naik levelnya Kang Jun, untuk naik levelnya kita mau ngelihat bukti progresnya gitu kan. Untuk naik level, oke, kita bisa jadi naik level up. Tapi dengan syarat teman-teman closing kan kita ngasih training, punten ya, ngasih training cuma-cuma nih gitu kan, dalam arti training FBA sampai bisa ngiklan kita kasih. Kita kasih training FBA sampai bisa ngiklan, itu kita kasih cuma-cuma. Nanti misalkan Kang saya mau dapat SEO nih buat di Google Ads, terus misalkan cara membayang-bayangi customer lewat email kayak gimana dan sebagainya gitu kan. Nah, itu PR-nya apa teman-teman? Ya harus ada bukti progres. Ya kita nanti training lagi, kita maksimalkan. Dan itu gratis buat teman-teman yang benar-benar pengen naik ke level up dengan ada bukti progres closing minimal kayak gitu Kang. Jadi jangan ada istilahnya Kang Jun closing baru difasilitasi. Dari awal kita training kok, kita kasih cuma-cuma. Tapi untuk naik level kita juga menggunakan standar buat buat Kang Jun. Standar dalam arti ya teman-teman standarnya harus closing, kita fasilitasi maksimal nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham nih ya Kang Jun, bukan berarti kita nggak training dari awal. Dari awal kita kasih WhatsApp Blaze, kita kasih trainingnya juga, kita kasih FB Ads, kita kasih. Tapi itu dasarnya sampai bisa ngiklan FB Ads gitu kan. Landing page juga kita kasih.
Terus untuk misalkan training apa namanya itu nanti buat Google Ads dan sebagainya itu nanti saya bilang bertahap. Selama teman-teman udah ada bukti progres, kita kasih gratis atau kita kawal gitu kan sampai maksimal buat untuk di digital marketingnya. Seperti itu Kang Jun. Oke Kang Alex, terima kasih udah nyemangatin Kang Tommy nih. Ditunggu nanti bareng-bareng Kang Alex sama Kang Tommy. Oke ya, saya rasa cukup ya teman-teman. Nanti untuk selebihnya atau misalkan nanti ada yang kurang jelas untuk masalah ngehandle customer, untuk yang mau survei, nggak usah bingung, nggak usah misalkan sungkan, silahkan berkabar sama saya, sama koordinator. Kalau emang koordinator nggak ada sama saya, pasti saya bantu juga. Nanti kita bantu prospekin atau saya bantukan closing-kan gitu kan buat teman-teman di mana teman-teman nggak datang juga nggak jadi masalah. Untuk fee tetap sama ya, nggak ada pengurangan. Mau datang nggak datang pun tetap sama. Dan nggak usah bingung, produk knowledge masih nggak nguasain, cukup berkabar sama koordinator aja ya. Intinya saya tunggu teman-teman yang mau datang ke kantor, saya tunggu juga konsumennya ya. Saya berharap teman-teman yang hadir di malam ini semoga bisa pecah telur, bisa panen closing. Insya Allah proses gak bakalan mengkhianati hasil ya, selama kita benar-benar serius, konsisten dan tekun. Pokoknya dari saya salam closing buat teman-teman semua. Ya cukup ya teman-teman. Selebihnya nanti kita tinggal lanjut di grup atau boleh japri ke saya. Kebetulan saya juga ganti nomor nih buat teman-teman yang lama. Mohon maaf kalau emang saya nggak ada respon atau ini. Nanti saya bakalan blast ulang gitu kan di yang teman-teman marketing freelance yang lama, yang baru. Biar kontak saya di save biar lebih mudah juga komunikasi. Kalau emang koordinator nanti sibuk bisa saya bantu itu. Terima kasih ilmunya. Siap. Terima kasih Kang Alex buat Kang Alex sama teman-teman yang udah hadir. Semoga dari hasil sharing session malam ini gitu kan itu bisa membantu teman-teman semua ngebuka pemikirannya lagi, lebih semangat lagi gitu kan, lebih semangat lagi buat closing gitu kan, buat apa namanya lebih fokus konsisten juga gitu kan buat promosinya gitu kan, buat ngehandle customer gak usah dibingungkan. Nanti kita bantu, kita prospekin juga sampai closing gitu kan. Yang penting teman-teman tetap berkabar ya. Saya juga pesen terakhir nih satu, kalau ada konsumen yang mau survei, harap teman-teman ngirim formulir survei, kirim ke koordinator atau kirim ke saya, jangan dikirim ke grup. Nanti diambil orang lagi, diambil sama teman marketing freelance ya. Siap sama-sama buat semuanya ya, Kang Roni, buat Kang Alex, Kang Sukron, Mbak Pipti, siapa ini ya? Terima kasih juga. Oke, siap. Terima kasih buat malam ini juga ya, buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Saya ucapkan sekali lagi, semoga bisa ngebantu teman-teman. Teman-teman jangan pantang menyerah ya, buat tadi yang disampaikan Kang Alex. Selama konsisten dan tekun pasti bakalan ada hasilnya. Ya, mungkin cukup ya malam ini teman-teman. Selebihnya kita tinggal lanjut aja ya. Nanti saya akan buat customer gathering, walau entah online ataupun offline, nanti tunggu aja. Saran dari Kang Tommy sama tadi Kang Sukron sama teman-teman saya juga udah catat. Insya Allah nanti saya kabarin lagi ya. Semoga teman-teman selalu sehat semua, kita sehat semua, dan nanti semoga kita dipertemukan lagi di Bumi Sakinah 2 ya, buat training offline. Saya tunggu nih teman-teman buat di Kopdar Marketing nanti, atau di Customer Gathering. Ya, cukup sekian ya teman-teman malam ini. Selebihnya nanti kita tinggal berkabar. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian saya, karena emang malam ini saya fokuskan juga buat di sharing session. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini mau ini enggak? Saya potong enggak? Tadinya mau saya screenshot nih. Oke, sebentar ya. Oh, udah banyak yang keluar nih, nggak apa-apa, buat teksnya aja ya. Terima kasih nih ya. Ayo teman-teman, saya izin tutup nih ya.